pada ibu hamil. Ibu hamil bisa terkena tipes. Penyakit ini dapat menular dengan mudah. Bumil bisa terkena tipes jika mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kotoran, urin atau tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Gejala tipes pada ibu hamil ditandai dengan demam tinggi 30-40 derajat, yaitu sakit kepala, batuk, kehilangan nafsu makan, mual, sakit perut, sembelit, kelelahan, dan munculnya ruam pada kulit. Gejala tipes tersebut muncul secara bertahap pada 1-3 minggu. Jika bumil mengalami gejala tersebut, segera hubungi dokter. Dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan seperti pemeriksaan urin, tinja, tes Vidal guna mengetahui kemungkinan adanya penyakit yang diderita. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bumil terkena tipes, umumnya dokter akan menyarankan untuk bumil mengonsumsi obat antibiotik, beristirahat yang cukup, menjaga pola makan, dan minum air putih yang cukup. Selanjutnya ada gejala awal. Yang pertama, gejala tipes pada ibu hamil. Gejala tipes pada ibu hamil umumnya muncul 1-3 minggu setelah bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh atau memburuk selama 4 minggu. Beberapa gejala tipes pada ibu hamil yang sering terjadi antara lain demam tinggi dengan suhu 39-40 derajat, sakit kepala, batuk, tubuh terasa lemah dan lelah, nafsu makan berkurang, berat badan turun, sakit perut, sembelit atau diare, mual, nyeri otot atau berkeringat, dan limpa dan hati bengkak. Yang kedua, gejala tipes pada ibu nifas dan menyusui. Bagi ibu susu sebenarnya tidak perlu khawatir dan hentikan pemberian ASI pada buah hati. Pasalnya, hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang menyatakan tipes ditularkan oleh melalui ASI. Adapun gejala di antara lain yaitu demam tinggi pada malam hari, lalu merasa baik-baik saja di pagi hari, nyeri otot, sakit kepala, mual muntah, sembelit, bahkan diare, sakit perut. Yang ketiga, gejala tipes demam tipoid pada bayi baru lahir. Biasanya bayi berusia 0-60 hari menunjukkan kegawat daruratan, kemungkinan adanya infeksi bakteri serius maupun keadaan lain yang mengancam nyawa. Menurut Kids Health, tifus pada bayi sulit teridentifikasi sehingga diagnosis tifus tidaklah mudah karena tak mudah menentukan gejala secara spesifik, terutama bila demam hanya 1-2 hari. Adapun gejala tifus meliputi yaitu bayi prematur maupun bayi matur biasa 28 hari demam dengan suhu 38,0 derajat, demam berlangsung 2 hari, lidah memutih, bayi tampak pucat, penurunan frekuensi BAK dan urin output dapat diidentifikasikan dari popok bayi, mual dan muntah. Selanjutnya, pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan untuk mendiagnosis penyakit tifus pada ibu hamil dan bersalin, yaitu ada tes Vidal dan tes Ibex. Selanjutnya, pemeriksaan penyakit tifus pada bayi baru lahir. Yang pertama, pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah dapat dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri penyebab demam tipoid. Metode ini lebih definitif dalam mendiagnosis penyakit tipes. Tes darah dapat melibatkan pemeriksaan kultur darah dan PCR. Kemudian pemeriksaan Vidal. Pemeriksaan Vidal adalah tes darah yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi IgM atau anti 09 dalam darah. Atau O9 dalam darah. Selanjutnya, penanganan kasus pada ibu hamil, nifas, dan bayi. Cara menangani tifus pada ibu hamil saat terinfeksi tifus. Ibu hamil biasanya menunjukkan gejala seperti demam tinggi, mudah merasa lelah, batuk kering, serta penurunan berat badan. Pada beberapa kasus ini juga menyebabkan terjadinya gejala berupa gangguan pencernaan
dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis yang intensif. Yang kedua, dokter akan segera melakukan pengobatan dengan antibiotik yang sesuai. Yang ketiga, penting untuk memantau tanda-tanda vital pada bayi baru lahir secara teratur. Yang keempat, bayi baru lahir yang menderita tifus memerlukan pemberian cairan intravena untuk mengatasi dehidrasi akibat muntah dan diare. Yang terakhir, kesimpulan. Tifus merupakan penyakit infeksius serius yang berdampak signifikan pada ibu hamil, ibu yang baru melahirkan, dan bayi baru lahir. Berdasarkan informasi yang telah dibahas, dapat beberapa kesimpulan penting, yaitu ibu hamil dan nifas rentan terhadap infeksi tifus karena perubahan fisiologis yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh mereka. Yang kedua, BBL juga rentan terhadap tifus yang menyebabkan dampak kesehatan yang serius pada kehidupan